Warta Jemaat tanggal 26 Oktober 2025. Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada seluruh pengunjung kebaktian ini. Kami juga menyambut dengan sukacita kepada Bapak Ibu saudara-saudari yang baru pertama mengikuti ibadah di GKI Pamanukan. Jika Bapak Ibu saudara-saudari membutuhkan informasi dan pelayanan, silakan menghubungi Penatua Jimmy Situmorang. Kebaktian umum GKI Pamanukan pada hari ini, Minggu 26 Oktober, dilayani oleh Pendeta Yosafat Simatupang. Persidangan Majelis Jemaat akan diadakan pada hari ini, Minggu tanggal 26 Oktober, waktunya jam 12 siang. Jika ada usul dan saran, saudara dapat menyampaikan secara tertulis kepada Majelis Jemaat sebelum PNJ. Bison pagi pada hari Rabu tanggal 28 Oktober, waktu 5:30 pagi akan dipimpin oleh Penatua Jenny. Kami mengundang anggota jemaat dan simpatisan hadir dalam bison pagi. Kebaktian rumah tangga akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 30 Oktober jam 7 malam dengan penyelenggara Majelis Jemaat bertempat di gereja yang akan dipimpin oleh Penatua Heni Huta Barat, liturgisnya Ibu Eli. Kami mengundang anggota jemaat dan simpatisan hadir dalam kebaktian tersebut. Berita duka cita. Telah kembali ke rumah Bapa di surga pada hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2025, Bapak Irwatan berusia 80 tahun, ayahanda dari Penatua Mulyadi Tan dan Ibu Heti, ayah mertua dari Ibu Hani Mariana, kakek dari saudara Tania Agnes Violeta dan Evan Hadi. Almarhum akan dikebumikan pada hari Senin tanggal 27 Oktober di TPU Kerukunan Pamanukan. Majelis Jemaat dan segenap umat berbelaku sungkawa, kekuatan dan penghiburan Tuhan Yesus menguatkan, menopang, dan menghibur keluarga yang ditinggalkan. Persekutuan lansia akan diadakan pada hari Jumat tanggal 31 Oktober jam 4 sore bertempat di gereja, akan dipimpin oleh Penatua Jenny, liturgisnya Ibu Yuliati. Kami mengundang anggota jemaat dan simpatisan hadir dalam persekutuan tersebut. Pemilihan penatua masa jabatan 2026 sampai 2029. Masa pelayanan penatua tahun 2023 sampai 2026 akan berakhir pada bulan Maret 2026, sehingga tiba saatnya bagi kita untuk mempersiapkan dan memulai proses pelaksanaan pemilihan penatua yang akan menggantikan dan meneruskan tugas-tugas penatua yang akan selesai masa pelayanannya. Berikut adalah komposisi Majelis Jemaat GKI Pamanukan pada tahun 2026 sampai 2027. Penatua yang masih tetap duduk dalam jabatannya: 1. Penatua Blessing, 2. Penatua Mulyadi Tan, 3. Penatua Liswa Yuningsi, 4. Penatua Iwan, 5. Penatua Ojakma, 6. Penatua Heni, 7. Penatua Krisnyanto, 8. Penatua Jimmy. Penatua yang mengakhiri masa jabatannya dan dapat dipilih kembali: 1. Penatua Jenny. Penatua yang mengakhiri masa jabatannya dan tidak dapat dipilih kembali yaitu: 1. Penatua Marlop Sianturi dan Penatua Mistiar R. Sinaga. Sesuai dengan tata laksana GKI pasal 90-94 tentang pemilihan penatua, maka umat dihimbau untuk mengusulkan calon penatua yang akan memimpin jemaat. Dalam rangka penutupan rangkaian kegiatan Bulan Keluarga 2025, kami mengundang Bapak Ibu saudara-saudari bersama-sama akan merayakan perjamuan kasih yang akan dilaksanakan pada hari ini setelah kebaktian selesai. Tempatnya di ruang dapur belakang ya. Kami mohon untuk Bapak Ibu jangan pulang dulu ya. Kita makan bersama-sama. Kebaktian emeritasi pendeta. Majelis Jemaat GKI Sudirman akan menyelenggarakan kebaktian emeritasi atas diri Penatua Yohanes Bambang Mulyono yang akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 27 Oktober jam 5 sore, tepatnya Komplek BPK Menabur.
Mohon dukungan doa dari segenap anggota jemaat dan simpatisan agar kebaktian ini berjalan dengan baik dan lancar. Kunjungan visitasi Komisi Lansia Klasis Bandung ke Komisi Senior atau Lansia GKI Pamanukan akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 8 November 2025 jam 10 pagi. Mereka udah hadir di sini. Pesertanya yaitu pengurus KLKB dan KL GKI Pamanukan. Kami mengundang pengurus Komisi Lansia hadir dalam kegiatan tersebut. Anggaran dan persembahan bulan keluarga 2025 adalah sebesar 2.500.000. Persembahan yang sudah masuk yaitu 2 juta rupiah, masih ada kekurangan 500.000 rupiah. Kami Majelis Jemaat telah mempersiapkan amplop persembahan di depan. Kami mengharapkan partisipasi Bapak Ibu Saudara sekalian dalam memenuhi kebutuhan dana tersebut. Persembahan umat yang masuk dari tanggal 18 sampai dengan tanggal 24 Oktober yaitu sebesar 4.296.000 rupiah. Sekian warta jemaat hari ini. Kami undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita menyanyikan pujian Makin Serupa Yesus Tuhanku. Saudara-saudara, kebaktian ini berlangsung dalam kuasa Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Damai Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Halo semua, selamat hari Minggu.
Tema hari ini yaitu orang Farisi dan pemungut cukai. Wah, ada apa lagi nih? Apakah orang Farisi memang hanya mempersoalkan cara berdoa, atau malah lewat sikap orang Farisi itu Yesus ingin menegur kita perihal orang yang suka bermegah diri dan merendahkan orang lain? Bukan karena upamu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya, melalui pengorbanan putra tunggalnya ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur selamanya. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya penuh, yang rendahkan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur selamanya. Mari saat ini kita mengakui dosa-dosa kita secara pribadi. Bapa di surga, ampunilah kami orang berdosa ini. Berikan hikmat untuk hidup baru sesuai kehendak-Mu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Umat diundang untuk bangkit berdiri. Berita anugerah diambil dari 2 Korintus 2 ayat 14. Namun syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu memimpin kami dalam jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu. Makin serupa Yesus
Mari saudara kita siapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Kami percaya kami ada dalam genggaman tangan kasih dan pemeliharaan-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk itu semua dan biarlah saat ini kami memberi diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Menyapa kami, menguatkan bahkan menegur kami. Bimbing kami dengan Roh Kudus agar kami sungguh mampu dan mau untuk melakukan apa yang kami dengar. Tuhan bersabdalah, kami siap mendengar. Dalam Kristus kami telah berdoa. Amin. Bacaan pertama menurut Yeremia 14 ayat yang ke-7 hingga yang 10, dilanjutkan ayat yang 19 sampai 22. Bacaan pertama menurut Yeremia pasal yang ke-14 ayat yang ke-7 hingga yang 10, dilanjutkan ayat yang 19 sampai ke-22. Sekalipun kesalahan-kesalahan kami bersaksi melawan kami, bertindaklah membela kami ya Tuhan, demi nama-Mu. Betapa banyak kemurtatan kami, kepadamu-lah kami telah berdosa. Ya pengharapan Israel, penolongnya di waktu kesesakan. Mengapa engkau seperti pendatang di negeri ini, seperti orang dalam perjalanan yang hanya singgah untuk bermalam? Mengapa engkau seperti orang kebingungan, seperti pejuang yang tak sanggup menolong? Namun engkau ada di antara kami ya Tuhan, dan kami disebut menurut nama-Mu. Jangan tinggalkan kami. Beginilah firman Tuhan tentang bangsa ini. Mereka sangat senang mengembara dan tidak menahan kaki mereka. Sebab itu Tuhan tidak berkenan kepada mereka. Sekarang Ia akan mengingat kesalahan mereka dan menghukum dosa mereka. Apakah Yehuda telah kau tolak sama sekali? Telah muakah engkau terhadap Sion? Mengapa kau pukul sedemikian hingga kami tidak ada kesembuhan lagi bagi kami? Kami mengharapkan damai sejahtera, tetapi tidak datang sesuatu yang baik. Mengharapkan waktu kesembuhan, tetapi yang ada hanya kengerian. Ya Tuhan, kami menyadari kefasikan kami dan kesalahan nenek moyang kami. Sungguh kami telah berdosa terhadap-Mu. Janganlah Engkau menolak kami demi nama-Mu, dan janganlah Engkau menghinakan tahta kemuliaan-Mu. Ingatlah akan perjanjian-Mu dengan kami, dan janganlah membatalkannya. Adakah di antara ilah yang sia-sia dari bangsa itu dapat menurunkan hujan? Atau dapatkah langit sendiri memberi hujan lebat? Bukankah hanya Engkau saja, ya Tuhan Allah kami? Padamulah kami berharap, sebab Engkaulah yang membuat semuanya itu. Demikianlah sabda Tuhan. Marilah kita menanggapi bacaan tadi dengan menyanyikan Mazmur 84 ayat 1 hingga 7. Bersorak pada
betapa bahagia, damai dan tentram orang-orang yang diam dalam rumah-Mu, karena Tuhan adalah matahari dan perisai teguh dalam hidupku. Huruf pipit pun mendapat rumah, burung layang-layang punya sarang. Pada mezbah-Mu Tuhan aku menyembah, bawa korban syukur juga pujian. Oh betapa bahagia, damai dan tentram orang-orang yang diam dalam rumah-Mu, karena Tuhan adalah matahari dan perisai teguh dalam hidupku. Sungguh bahagialah manusia yang kekuatannya dalam Tuhan, apabila berjalan di lembah gelap, diubahnya jadi mata air segar. Oh betapa bahagia, damai dan tentram orang-orang yang diam dalam rumah-Mu, karena Tuhan adalah matahari dan perisai teguh dalam hidupku. Sungguh lebih baik di rumah-Mu daripada di tempat yang lain. Kau penuhi hidupku oleh kasih-Mu, damai sejahtera jadi milikku. Oh Betapa bahagia, damai dan tentram orang-orang yang diam dalam rumah-Mu, karena Tuhan adalah matahari dan perisai teguh dalam hidupku. Bacaan kedua menurut 2 Timotius 4 ayat 6 sampai 8 dilanjut ayat 16 sampai 18. 2 Timotius 4 ayat 6 sampai 8 dilanjutkan ayat 16 sampai 18. Mengenai diriku, aku sudah mulai dicurahkan sebagai kurban dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil. Pada hari itu, aku hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak seorang pun yang membantu aku. Semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian, aku telah lepas dari mulut singa. Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku, sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di surga. Baginyalah kemuliaan selama-lamanya.
Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Saudara-saudara, inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas 18 dimulai ayat 9. Kepada beberapa orang yang menganggap dirinya sendiri benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus menyampaikan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang satu orang Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa tentang dirinya begini: Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Namun pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul-mukul dadanya dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, sedangkan orang lain itu tidak. Sebab siapa saja yang meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan siapa saja yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah firman Tuhan, berbahagia kita yang membaca dan memeliharanya. Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih. Semoga kita dalam keadaan yang sehat ya, di tengah cuaca bergejolak. Di Bandung juga lagi sering sangat panas di tengah hari, lalu di sore hari hujan sampai bahkan banjir. Saya nggak tahu kalau di sini begitu juga nggak ya. Dan ini yang membuat kadang-kadang kita kalau tidak stabil dan kuat kemudian drop ya. Semoga kita dalam keadaan yang sehat. Dan ini menjadi penutup rangkaian bulan keluarga. Bulan lalu saya tidak bisa hadir karena kalau di GKI Sudirman agak maju sedikit, bulan keluarganya di bulan September. Sehingga saya menutup rangkaian bulan keluarga di GKI Sudirman di bulan lalu. Tapi untuk GKI Pamanukan hari ini menjadi penutupnya. Nanti kita makan-makan bareng katanya ya. Jadi bersabar-sabar, khotbahnya pendek lah biar kita cepat makan ya. Oke, boleh tayangkan? Hari ini kita mau membahas seputar pemungut cukai. Kalau Bapak Ibu melihat warna hijau, bulan Oktober kita masih minggu biasa. Sebulan lagi ya, bahkan mungkin gak sampai sebulan karena akhir November kita akan masuk masa raya Natal, diawali dengan Advent. Jadi udah gak kerasa ya, udah mau Natal lagi ya. Saya gak tahu apakah Bapak Ibu sudah mulai membeli baju baru belum ya? Kejauhan ya, masih jauh ya. Oke. Dan memang di sekitar bulan November itu nanti kita akan merayakan juga Minggu Kristus Raja dan kemudian masuk masa raya Natal. Berikutnya, saya mempertajam temanya menjadi kesombongan. Ya, kenapa? Berikutnya, karena di dalam bacaan kita hari ini kita dikasih lihat dua tokoh. Bapak Ibu pernah mendengar istilah flexing ya? Ya, di TV ataupun di IG, di TikTok misalnya yang punya akun ya. Dan pernah mendengar istilah crazy rich, tahu ya? Flexing artinya gampangnya pamer. Ya, crazy rich tahu artinya Bapak Ibu? Crazy apa? Gila. Kalau rich kaya, berarti orang kaya yang ya bukan. Artinya bukan gitu ya. Ini
kekayaannya luar biasa, bahasanya begitu, bukan orang kaya yang gila ya. Nah, ini istilah agak sering muncul belakangan karena kalau Bapak Ibu lihat konten-konten di TV atau di YouTube misalnya, orang sekarang naik pesawat pribadi hal yang biasa kan, atau kendaraannya rumahnya gede, kendaraannya banyak ya. Dan bahkan peristiwa yang kerusuhan yang lalu ya Bapak Ibu ya, di bulan Agustus terjadi orang mengincar rumah anggota DPR yang kaya, dan kita kalau ngelihat mobilnya banyak, bagus. Nah, apakah mereka crazy rich? Bisa jadi. Tapi apakah yang lebih kaya dari mereka? Ada juga. Tapi apakah mereka flexing? Ya itu yang kemudian tergantung melihatnya. Kalau kita yang nggak punya barang semewah itu lalu mereka kasih lihat, ya mungkin kita menuduhnya pamer. Padahal ya memang mereka punya. Tapi menarik berikutnya, dua tokoh atau mau disebut dua artis ya. Ade Armando salah satu sosiolog ya, dosen atau pengajar, dia bilang begini, kaya boleh asal bayar pajak ya, dan jangan diumbar di media karena ini akan menjadi masalah sosial yang serius. Bapak Ibu sepakat? Kita boleh kaya nggak sih orang Kristen Bapak Ibu? Mau kaya nggak? Kerja makanya. Ya. Menjadi orang kaya sampai crazy rich boleh, tapi Ade Armando benar, bayar pajak. Ya, kan semua orang agak curiga nih, mobilnya banyak, pajaknya bener nggak nih? Atau masih pakai BBM yang subsidi? Jangan-jangan mobilnya bagus tapi BBM-nya subsidi. Deddy Corbuzier bilangnya gini, konten pamer ditonton. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu seneng nonton, misalnya ada orang buka rumah lalu, nah kalau seneng sebetulnya nggak salah dan boleh, itu hak Bapak Ibu. Cuman hati-hati kalau sering nonton yang begituan, nanti kita jadi kemimpinya itu, senengnya enaknya jadi orang kaya gitu. Jadi kita selalu ke bawah mimpi, yang penting bahagia. Padahal hidup kan nggak itu doang. Dan tontonan kayak gitu memang laku Bapak Ibu, percayalah ya. Nggak mungkin orang bedah rumah lalu rumahnya kumuh, tontonannya jadi nggak laku. Kan TV kan begitu, pokoknya apa yang laku dia akan kasih tontonan buat kita. Nah hati-hati, ini menjadi masalah. Tidak ada yang mengatakan menjadi kaya tidak boleh ya. Tetapi kemudian kalau itu dipamerkan, kan kemudian orang bilang waktu kerusuhan yang lalu ya, makanya lu jangan suka pamer, makanya lu hati-hati kalau ngomong, kan gitu. Nah walaupun tindakan menjarah itu salah, tetapi setiap tindakan kita pasti punya efek. Kita kaya nggak ada efeknya, tapi ketika kita menjadi orang kaya yang sombong dan suka pamer, pasti ada efeknya. Tapi kita pasti menolak keras tindakan kerusuhan yang menjarah. Kita nggak setuju ya, karena walaupun kita kesel karena dia pamer, tapi bukan berarti dia berhak dijarah, enggak. Tetapi tindakan pamer itu yang salah. Berikutnya, maka kita akan ketemu dua tokoh, Farisi dan pemungut cukai. Farisi yang Bapak Ibu tahu zaman sekarang, Farisi itu grupnya siapa? Coba ya, berikutnya. Farisi itu berdiri tidak sama seperti orang lain, berpuasa 2 kali seminggu, memberi 1/10. Kira-kira ini grupnya siapa nih? Penatua, pendeta. Pemungut cukai kalau zaman sekarang siapa sih Bapak Ibu? Ada kan pemungut cukai? Itu petugas pajak. Petugas bea dan cukai, makanya namanya cukai kan. Cukai itu kan ya pajak dari barang-barang apapun itu. Pekerjaan pemungut cukai ya sekarang ya bea cukai, petugas pajak. Menurut Bapak Ibu, Farisi itu urusannya dengan ibadah, rumah ibadah. Ya kalau mau
bagian pendeta, penatua boleh juga. Pemungut cukai kurang lebih ya sama sampai sekarang. Dia memungut pajak dari masyarakat. Kira-kira pekerjaan mana yang mulia? Hah? Farisi urusannya agama, rumah ibadah. Ya dulu rumah ibadahnya cuma di Yerusalem kan. Nah, pemungut cukai dia memungut pajak. Kira-kira pekerjaan yang mulia yang mana? Farisi. Takut diomelin ya. Cerita kita yang kita baca, Bapak Ibu baca, tidak ingin membandingkan pekerjaannya. Hati-hati ya. Mengapa Alkitab kita seringkali kayaknya pemungut cukai itu orang yang kotor, korupsi dan sebagainya. Menurut Bapak Ibu, sekarang ini di Indonesia, apakah petugas bea cukai semuanya korupsi? Apakah petugas keuangan semuanya itu petugas pajak korupsi? Enggak, oknum. Makanya kalau Bapak Ibu lihat berita, oknum pajak. Sehingga kita jangan bilang nanti ke anak-anak cucu, kamu gak usah kerja di pajak, nanti kamu jadi orang yang korupsi. Ya enggak juga. Misalnya ada polisi ditangkap, tuh kan polisi aja nggak bener, maka semua polisi di Indonesia nggak bener, nggak bisa gitu. Oknum namanya. Oknum itu adalah satu dari sekian banyak orang yang benar, dia salah. Nah, hari ini yang diperbandingkan Farisi dan pemungut cukai, bukan pekerjaannya, tapi apa yang mereka ungkapkan. Farisi berdoa sambil berdiri. Bapak Ibu pernah berdoa sambil berdiri? Barusan juga berdoa ya. Oke. Bapak Ibu pernah berpuasa? Walaupun enggak 2 kali seminggu ya. Pernah ya? Pernah coba puasa? Kan saya pernah khotbah soal puasa Kristen. Enggak harus dari jam 3 sampai jam 6, enggak. Bapak Ibu pernah puasa? Pernah ya? Memberi persepuluhan? Enggak. Oh pantesan defisit kita Bu ini. Makanya ngasih Bapak Ibu, kalau enggak nanti bangkrut Pamanukan ya. Kalau begitu, tindakan tadi berdoa sambil berdiri, berpuasa, memberikan persepuluhan, maka kategori orang ini baik atau buruk? Baik ya. Oke. Yang satu, pemungut cukai, dia berdirinya jauh-jauh, nggak berani nengok ke atas, menengadah, sambil memukul-mukul dan memohon ampun. Bapak Ibu pernah nggak melakukan itu? Berdiri agak jauh pernah, tapi nggak pernah mukul mungkin ya. Mohon ampun kepada Tuhan Yesus pernah nggak? Pernah. Berarti apa yang mereka lakukan sama-sama baik atau sama-sama buruk? Sama-sama baik. Apa masalahnya? Berikutnya. Sebelumnya. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Jadi Bapak Ibu udah jelas perumpamaan ini. Ini ingin menyindir atau menegur saudara dengan saya kalau apa? Menganggap dirinya benar dan memandang rendah orang lain. Loh, di mana kata memandang rendah? Kalau tadi Bapak Ibu perhatikan, orang Farisi mengatakan, Tuhan, saya tidak sama dengan dia. Ya. Hanya kalimat itu saja, itu mau menunjukkan, nah di situ membandingkannya. Bapak Ibu nih sekarang mau doa sambil berdiri teriak-teriak, jangan, karena dalam ibadah. Tapi nanti misalnya di rumah sendirian, boleh, silakan. Nggak akan melanggar ajaran GKI. Tapi misalnya Bapak Ibu mau berdoa, kusuk di rumah, di kamar, tutup kunci, boleh. Sambil mukul Tuhan, aduh aku orang berdosa nih Tuhan ampuni, boleh.
Tapi ketika mulai, Tuhan, saya tuh nggak sama loh sama si ibu A, B, C, D, E. Maka Tuhan, saya bersyukur. Nah, mau kalimat doanya bagus, tapi kalau ada statement, ada pernyataan Bapak Ibu nih, saya nggak sama dengan Bapak itu, dengan Ibu itu, saudara dengan saya sedang membandingkan. Dan di titik itu, apapun yang Bapak Ibu lakukan benar menjadi salah. Karena apa? Membandingkan, merendahkan orang lain. Kan tadi saya bilang, pekerjaan Farisi bagus nggak? Bagus. Pekerjaan pemungut cukai bagus nggak? Bagus. Apa yang dilakukan Farisi? Bagus, berpuasa dan bagus. Yang dilakukan pemungut cukai bagus. Dia mungkin nggak berpuasa tapi dia tetap berdoa. Tapi ketika mulai si Farisi itu membandingkan, disitulah. Dan mungkin ini juga saudara yang punya pengalaman pernah melakukan ini. Berikutnya ada gambar soal apa yang menjadi cerita soal membandingkan. Berikutnya, misalnya ya, ada dua ibu dan anak. Bapak Ibu mungkin pernah melakukan ini, dan kalau pernah jangan melakukan ini. Ibu yang pertama bilang, tuh makanya lu sekolah yang rajin, kalau enggak lu bego, lu jadi tukang sampah. Pernah Bapak Ibu ngomong kayak gitu? Nah, hati-hati. Ibu yang satunya lagi bilang, kalau kamu sekolah yang benar, pendidikanmu tinggi, kamu akan bisa berkarya untuk membuat hidup mereka lebih baik. Sama-sama membandingkan ya Bapak Ibu. Padahal menurut Bapak Ibu ya, yang nyapu-nyapu di jalan itu baik atau buruk? Dia pintar atau bodoh? Nggak tahu, karena dia nggak punya kesempatan untuk punya pendidikan yang bagus, sehingga mereka nggak bisa jadiin contoh buat mendidik anak. Jangan sekolah kamu, misalnya anak-anak kita ya Bapak Ibu apa cucu, ayo sekolah, aduh males mami, ngantuk. Jangan nggak sekolah, nanti kamu bego, nanti jadi tukang sapu. Nah, kalimat sederhana kayak gitu saja Bapak Ibu, itu Bapak Ibu sedang merendahkan siapa? Tukang sapu di jalan. Lah emang dia tukang, kalau dia punya uang, dia punya kesempatan, dia mau sekolah kok. Dan bukan berarti mereka bodoh dan bego karena nggak sekolah. Padahal Bapak Ibu cukup aja ngomong, mami tuh udah sekolahin kamu, ayo. Kalau kamu nggak mau sekolah, mending berhenti sekolah, nggak usah dibandingin. Nanti kalau kamu nggak sekolah, kamu bodoh tuh, kamu jadi tukang minta-minta, jadi tukang sapu. Nggak usah. Karena kalau dibalik Bapak Ibu, nanti nih anak Bapak Ibu lulus dari sekolah, kuliah dan kerja, emang tukang sapu itu berubah nasibnya? Enggak kan? Maka keberadaan mereka bukan untuk mendidik anak kita, nggak ada hubungannya. Berikutnya, maka hari ini saya mau mengatakan dua hal. Hati-hati, kesombongan itu punya dua makna. Yang pertama, ketika Bapak Ibu merasa diri sejajar dengan Allah, merasa benar, yang lain salah, itu sombong. Pokoknya omongan gue yang paling benar, kan tadi bilang. Yang kedua, sombong itu nggak perlu hartanya sampai crazy rich. Bapak Ibu punya mobil banyak, rumahnya besar, gajinya besar, nggak perlu. Orang sombong itu gampang. Tuhan, aduh syukur banget keluarga saya baik-baik aja, daripada keluarga itu sombong. Ini kita nggak ngomongin harta, nggak ngomongin pekerjaan. Bapak Ibu lagi membandingkan dan merendahkan orang lain. Cukup masuk kategori sombong. Nggak perlu hartanya banyak, nggak perlu mobilnya banyak kayak gitu. Hari ini pun saya bisa bilang, aduh Tuhan, bersyukur keluarga saya masih semua ke gereja, ibu itu mah udah lama nggak ke gereja. Sombong. Maka Bapak Ibu jangan suka merendahkan orang lain. Dan ini harus diajarkan ke anak-anak cucu.
Jangan memulainya kamu tuh jangan kayak gitu, jangan malas kayak dia ke gereja. Nanti kamu sakit. Sakit itu bukan gara-gara malas ke gereja, Bapak Ibu. Kalau badannya harus sakit ya memang sakit. Jangan mulai saudara-saudara membandingkan keberadaan orang lain dengan kita atau anak-anak kita, karena itu kategorinya sombong. Hari ini Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu Farisi? Silakan. Apakah Bapak Ibu pemungut cukai yang sederhana itu? Silakan. Tetapi yang berbeda ini tidak boleh saling merendahkan. Ketika Bapak Ibu jatuh saling merendahkan, disitulah kesombongan. Dan kenapa Yesus membenci kemudian orang yang kelompok Farisi? Karena dia meninggikan diri dan menekan orang. Selamat menjadi orang-orang yang mensyukuri semua keberadaan dan tidak perlu membandingkan dengan orang lain, dan mensyukuri rahmat Tuhan masing-masing berbeda kepada kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Umat diundang bangkit berdiri. Marilah bersama dengan gereja ekumenis sambil mengulang janji baptis kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat persilakan duduk. Mari saudara kita satu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur atas penyertaan Tuhan. Kami boleh mengakhiri bulan keluarga, tetapi biarlah semangat cinta di tengah keluarga kami masing-masing, suami istri, orang tua anak, mertua menantu, adik kakak, semakin erat, semakin kuat, semakin dibangun atas dasar kesetiaan dan cinta kasih. Tapi juga keluarga besar, anggota jemaat dan simpatisan GKI Pamanukan. Biarlah momen bulan keluarga ini membuat kami semakin erat, semakin menguatkan, tidak saling membandingkan apalagi merendahkan. Dan bimbing kami Tuhan, kami melakukan apa yang kami bisa lakukan tanpa perlu menganggap orang lain lebih rendah dari kami. Biarlah kami mensyukuri apa yang Tuhan berikan. Sembari kami terus berdoa buat para sahabat kami yang masih mencari pasangan hidup yang sepadan, Tuhan pertemukan. Anak-anak kami yang sekolah, kuliah, mungkin berbeda rumah, biarlah jarak tidak menjadi penghalang dan biarlah pendidikan dapat mereka tempuh dengan baik. Kami juga berdoa buat mereka yang sedang sakit, pulihkan dan kuatkan, berikan hati yang gembira. Kami juga terus berdoa buat mereka yang masih menantikan keturunan, mencari pekerjaan yang lebih baik. Biarlah semua pencarian dan penantian ini terjadi hanya sesuai dengan waktu Tuhan saja. Kami juga mau berdoa secara khusus untuk keluarga Bapak Mulyadi yang saat ini sedang berduka. Tuhan kuatkan agar masa duka cita ini tetap mereka lewati dengan penghiburan dari Roh Kudus, dan biarlah seluruh rangkaian pemakaman dapat terjadi dalam perlindungan Tuhan saja. Kami juga mau berdoa biarlah GKI Pamanukan mulai dari komisi anak sampai lansia terus dibangun atas dasar cinta kasih dan hikmat dari Tuhan saja. Tuhan, biarlah
kami menjadi pribadi yang terus berusaha, terus melakukan yang terbaik tanpa merasa paling benar sendiri. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Marilah kita menyatakan syukur sesuai dengan firman Tuhan dari Imamat 22 ayat 29. Apabila kamu menyembelih kurban syukur bagi Tuhan, kamu harus menyembelihnya sedemikian hingga Tuhan berkenan akan kamu. Sambil kantong persembahan diedarkan, kita akan menyanyikan pujian Hai Pujilah Tuhan. Hai pujilah Tuhan, jiwaku, kuduslah namanya. Dengan rindu penuh jiwaku, ku puji Engkau Tuhan. Terbit surya, datang hari baru, saatnya ku memujimu. Apapun juga yang telah dan akan terjadi, ku mau bernyanyi sepanjang hari. Hai pujilah Tuhan, jiwaku, kuduslah namanya. Dengan rindu penuh jiwaku, ku puji Engkau Tuhan. Kau panjang sabar berlimpah kasih, Engkau agung dan pemurah, selalu ada beribu-ribu alasan untuk memuji kebaikan-Mu. Hai pujilah Tuhan, jiwaku, kuduslah namanya. Dengan rindu penuh jiwaku, ku puji Engkau Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah Allah Bapa yang senantiasa menganugerahkan kebaikan dalam hidup umatnya. Dalam rasa syukur kami menyerahkan persembahan ini kepadamu. Kiranya Tuhan berkenan menerimanya dan memberkati gerejamu yang mengelolanya, agar dapat dipakai untuk menyatakan karyamu di tengah dunia. Gerakkanlah kami untuk mempersembahkan hidup kami sebagai bentuk komitmen berjalan bersama Yesus. Dalam nama Yesus kami naikkan syukur ini. Amin. Mulia
kepada anakmu, serta hapuskan dosanya, ya Tuhan Allahku. Tanamkan citramu di dalam diriku, supaya hatiku rendah dan mengasihimu. Saudara, firman telah ditaburkan, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur pada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Pergilah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Allah Bapa meneguhkan cinta kasih-Mu di tengah gejolak dunia ini. Teladan Yesus Kristus kiranya tidak membuat engkau merasa benar sendiri, dan dengan kuasa Roh Kudus engkau selalu rendah hati dan menjadi berkat bagi banyak orang dari sekarang sampai selama-lamanya.